dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Budak kecil main neka, senang hatinya boleh kemenangan. Budaya kita besak kelakar, senantiasa kita lestarikan. Dudulur kita masih bersama Pro 4 RRI Palembang di Sriwijaya Siang. Delapan 88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar di mana saja berada siang hari ini. Cak biasa pukul 11 sampai dengan selesai pukul 12 waktu Indonesia Barat. Kita akan ada di obrolan UMKM bersama para pelaku UMKM yang ada di kota kita, yaitu kota Palembang dan sekitarnya. Kali ini kita bakal ngobrol sama dua narasumber kita dengan tema mencintai produk dalam negeri dan subtemanya memajukan UMKM lokal agar mandiri dan juga sukses. Dan acara ini disiarkan langsung melalui YouTube kami Pro 4 Palembang serta bisa juga didengarkan melalui aplikasi kami RRI Digital. Untuk itu pendengar langsung saja kita akan berkenalan terlebih dahulu bersama dua narasumber kita pada siang hari ini. Ada Pak Idam Rianom selaku pembina UMKM Palembang Bangkit dan juga ada Windy Susilawati selaku owner Pempek Windy yang akan ngobrol bersama kita kurang lebih 60 menit ke depan. Halo, selamat pagi. Selamat siang Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pendengar siang ini kita ada bersama Kak Idam, ya requestnya tadi panggilnya Kak ya. Betul. Dan juga Kak Windy selaku owner dari Pempek Windy, betul ya. Nah, sebelum itu Kak Idam dan Kak Windy, sebelum kita ngobrol banyak tentang memajukan UMKM lokal, kita kenalan dulu sama pendengar Pro 4 RRI Palembang. Boleh. Ya baik, saya Pak Idham Rianom. Kalau wong Palembang manggil saya ini Cek Idham. Itu baik, Cek Idham ya. Cek Idham. Cek Idham. Jadi Palembang Bangkit ini sudah berdiri sejak 5 tahun yang lalu dan kita sudah terdaftar di Kesbangpol Provinsi Sumatera Selatan. Alhamdulillah juga kita banyak membina UMKM yang ada di Palembang ini. Karena apa? UMKM ini perlu kita berikan support, berikan semangat tidak hanya dari permodalan tetapi juga dari jaringan, networking dan lain sebagainya. Nah, ini tentu merupakan komitmen kita sejak awal kita berdiri. Di samping kita sosial budaya, membantu bagaimana agar supaya potensi-potensi wisata ada di Palembang ini kita optimalkan sehingga bisa menghasilkan PAD dan bisa menggeliatkan UMKM yang ada di Provinsi Sumatera Selatan khususnya Kota Palembang ini. Oke, jadi sudah ada sejak 5 tahun 5 lalu tahun untuk yang lalu. Palembang Bangkit ya Cik Idam ya? Oke, nah kalau di sebelahnya ini ada Cek Windy, nah yang Palembang baik gitu. Boleh Cek Windy kenalan dulu. Ya, kenalkan, saya Cek Windy, salah satu owner pempek di Kota Palembang, Pempek Windy yang mungkin termasuk baru. Kak buka di awal tahun kemarin, coba-coba karena sering membuat pempek dan banyak senior-senior yang enak nih Dek, coba pesan buka usaha, coba pesan lewat online dulu kan, baru buka gerai kecil-kecilan gitu kan. Oke, jadi Kak Cek Windy ini baru awal tahun tadi ya, berarti lah nak setahun, bentar lagi. Nak ulang tahun ya, setahun, bentar lagi. Kalau Cek Idam sendiri ini kan kalau Palembang Bangkitnya sudah dari 5 tahun yang lalu, berarti bergabungnya pas dibuat 5 tahun yang lalu sudah bergabung di UMKM Palembang? Tidak, ada yang bergabung di awal, ada yang di pertengahan, ada yang sudah di ujung. Karena kita banyak mendata dan menginventarisir UMKM yang perlu kita support baik dari segi permodalan maupun dari segi kepemerintahan untuk agar supaya bergeliat sekali UMKM yang ada di Palembang ini. Karena inilah sektor real yang berada di bawah ini kan terdampak waktu pasca Covid kan. Ini banyak yang mandek.
tidak bergeliat. Nah, oleh karena itu sekarang kita gerakkan lagi sehingga UMKM ini dapat bergeliat dan dapat tentunya menggerakkan sektor ekonomi kerakyatan. Oke, baik. Nah, berarti kan di sini fokusnya membantu teman-teman dari UMKM ya, Pak Cek Idam. Ya. Nah, menurut Cek Idam dewe, cak mana sih kondisi perkembangan UMKM di Kota Palembang untuk saat ini ya, setelah pasca COVID-19? Alhamdulillah kalau saya lihat kan prospeknya sangat bagus ya. Apalagi waktu kita melihat pelantikan Pak Purbaya sebagai Menteri Keuangan yang baru, beliau sudah mengambil dana yang parkir 200 triliun itu dikucurkan, dibagikan ke bank-bank himbara yang nantinya ini tentu dapat dimohonkan untuk kredit usaha kecil dan menengah. Nah, ini harus dimanfaatkan oleh UMKM yang ada di daerah kita Sumatera Selatan, khususnya Kota Palembang. Ini harus kita tangkap ini peluang ini. Nah, oleh karena itu di samping dana-dana CSR juga dana-dana yang sudah diberikan didistribusikan ke bank-bank himbara, himpunan bank negara ya yang saya masukkan seperti BRI apa ini harus dimanfaatkan dan harus kita mohonkan ke sana. Nah, tetapi juga kami berharap kepada pihak bank ya agar supaya dipermudah lah. Jangan sampai nanti terkendala oleh BI checking dan lain sebagainya. Karena pada waktu seminar beberapa waktu yang lalu Dinda Windy ya di waktu pelantikan HIPMI Syariah itu sudah saya katakan bahwa kalau umpamanya rakyat kecil ini masih kena BI checking ini akan mandek di bawah. Boleh BI checking, saya setuju dan BI checking, bukan berarti saya tidak setuju. Tapi yang pinjaman 500 juta ke atas. Kalau mereka pinjam 5 juta, 10 juta BI checking, ya siapa yang nggak punya utang? Negara aja punya utang, apalagi masyarakat. Dia ada utang di sini, akhirnya dia nggak bisa pinjam. Nah, ini kan menurut saya ini kan akan terjadi kemandekan di bawah. Nah, oleh karena itu nanti insya Allah saya akan berkirim surat kepada Pak Prabowo agar supaya BI checking itu diterapkan kepada yang pinjaman 500 juta ke atas. Ini dalam rangka kita untuk mensupport UMKM yang ada di daerah. Kalau tidak bisa terjadi kemandekan. Betul. Nah itu. Seperti kemarin memang beberapa berita naik bahwasanya banyak yang batal mendapatkan kucuran dana bantuan ini karena memang terhalang karena ada tunggakan-tunggakan pinjol dan lain sebagainya. Nah itu menjadi salah satu perhatian. Nah itu ya, merupakan sebenarnya ini sudah beberapa tahun yang lalu. Jadi kalau tidak salah waktu zaman Presiden siapa saya lupa ya terapan BI checking. Nah saya pikir ini akan menghambat ekonomi kerakyatan di bawah. Karena apa? Siapa yang nggak punya utang? Yang sudah saya katakan negara aja punya utang, apalagi kita kan, apalagi masyarakat di bawah. Kalau dia pinjam mau 5 juta, 10 juta seperti Cik Windy ini umpamanya dia ingin mengembangkan kan usaha pempeknya, tentu perlu permodalan, perlu tempat perlu. Nah, kalau dia nanti mohon ke bank itu nanti terhambat oleh karena BI checking, karena ada sesuatu hutang di sini di situ umpamanya kan, jadi terhambat. Saya kira jangan begitu. Akhirnya ya, barangkali pemerintah sangat bijak apabila ini tetap dibayarkan hutang itu, tapi pinjaman dia sebagai rakyat, ya rakyat Indonesia yang sudah merdeka 80 tahun ini diberikanlah, jangan dipersulit. Jangan nanti sudah ada dana sudah diambil oleh Pak Menteri Keuangan didistribusikan ke bank-bank himbara, tetapi kita tidak bisa memohonkan. Sama dengan kita lihat ikan di dalam akuarium, kita bisa melihat saja tapi nggak bisa mengambil. Nah ini saya kira mohonlah kepada pihak-pihak pemangku kepentingan baik di pusat maupun di daerah agar supaya ditinjau ulang. Bukan saya tidak setuju dengan BI checking untuk supaya UMKM ini bisa bergeliat di daerah-daerah, bukan hanya di sini tapi di seluruh Indonesia. Jangan terjadi kemacetan di bawah. Nah ini sehubungan dengan tema kita yang agar supaya UMKM mandiri dan sukses ini. Nanti kalau masalah teknis bagaimana pempek dan lain sebagainya pemasaran itu Cik Windy itu yang paling ahli untuk jawab. Iya betul. Cik Windy kan usaha pempeknya sudah hampir 1 tahun Cik Windy ya. Nah sehubungan dengan apa yang disampaikan oleh Cik Idam tadi, menemukan kesulitan enggak sih di permodalan? Nah, sudah ngaju ke belum NIB dan segala macamnya ini untuk kemandirian usaha Cik Windy? Alhamdulillah kalau saya sendiri belum pernah untuk meminta bantuan atau kendala-kendalanya. Alhamdulillah masih bisa dikoordinir, masih bisa diatasi gitu kan. Jadi belum pernah untuk mengajukan untuk pinjaman. Kemungkinan nanti kalau memang ingin berkembang, kemungkinan mau mencoba. Tapi kalau kayaknya sulit, ya itu tadi kendala-kendala kita yang disampaikan oleh Kak Idam tadi.
harus sepertinya jangan terlalu tersulit, sama kayak Kepres Merah Putih gitu kan. Nah, orang berpikirnya itu anggaran dari Pak Presiden. Ternyata ketika mau direalisasikan, ternyata sama kayak pinjaman di bank, harus ada ini dan semuanya persyaratan-persyaratan yang tidak masuk akal, yang dimana itu kan hanya untuk terkhusus atau untuk yang di daerah-daerah, yang dimana kayak petani seperti itu kan, yang mungkin tidak mempunyai syarat kayak NPWP dan segala macam. Nah itu kan terkendala. Ternyata anggaran itu setelah kami melihat berita, membaca-baca, bukan anggaran presiden, tapi memang kerjasama sama bank-bank negara, yang dimana ya prosesnya seperti kita minjem pribadi, tidak ada perbedaan kita. Jadi program itu kayak nggak ada bedanya sama minjem pribadi. Jadi bingung kan masyarakat kan, oh ternyata kok seperti ini, yang pikiran mereka ada uangnya tinggal ngambil, ternyata enggak seperti itu. Betul, masih ada beberapa yang harus kita lengkapin ya. Kalau Cek Windy selaku owner pempek Windy, ini kan kemarin katanya tuh kalau usaha kita nih biar terdaftar harus ada NIB segala macam. Itu pencak mano Cek Windy dewek dalam usaha Cek Windy nih pempek ini sudah daftar belum segala macam yang NIB terus PIRT ya Cek Idam itu sudah belum Cek Windy? Alhamdulillah kita sudah terdaftar Mbak. Karena kan dengan dunia kita yang semuanya elektronik ini, jadi lebih cepat. Lewat online, semuanya bisa lewat online. Jadi kita daftar lewat online semua. Jadi lebih enak dan lebih simpel sih sekarang daripada harus datang ke kantor dan segalanya kan. Jadi alhamdulillah sudah. Oke, berarti Cek Windy sudah selangkah demi maju daripada kawan-kawan kita yang belum punya NIB dan PIRT tadi ya. Nah, Cek Idam, dalam hal pembinaan pembuatan NIB dan juga PIRT, UMKM Palembang Bangkit ini ikut serta tidak sih atau melakukan pembinaan juga para pelaku-pelaku ya, yang saya katakan tadi, kita tidak hanya membina tapi juga kita membantu. Bahkan saya sekarang alhamdulillah sudah ditunjuk sebagai agen halal. Jadi dari pihak LP POM MUI, karena saya mantan penyidik di Badan POM kan, saya banyak juga membina sarana-sarana rumah tangga maupun produsen berskala besar. Jadi mereka memberikan kepercayaan untuk saya menjadi agen untuk apabila orang mau perlu sertifikat halal. Ini Cek Windy ya, informasi ya. Jadi kalau ada orang butuh untuk saya sebagai agen untuk merekrut, nanti kita akan bantu untuk bagaimana agar supaya mereka mendapatkan sertifikat MUI halal. Ya, jadi gitu kan sekarang ini kan wajib. Halal itu. Nah, jadi kita juga membantu dari halal, NIB, kemudian PIRT, itu semua yang mempunyai kendala datang kepada saya dan akan kita bantu, baik secara pribadi saya maupun saya secara organisasi sebagai ketua forum Palembang Bangkit yang membina UMKM. Jadi tidak hanya membina ini sekedar membina omdo, kata orang omong doang, tidak. Ada yang kesulitan, Pak Idam, kami kesulitan ini, bagaimana Pak Idam? Ya mari, saya akan urus. Dan alhamdulillah udah beberapa yang sudah saya urus berhasil. Nah kemarin Barokah Bakery Dek Windy yang ada di Talang Buruk itu, nah, kebetulan memang dia mau memohonkan halal, ya sudah, alhamdulillah sudah kita selesaikan. Dan alhamdulillah nantinya apabila ada yang perlu lagi melalui media RRI ini, ya datang aja ke Palembang Bangkit, bisa ada WA saya kan nanti, itu bisa kita bantu untuk mengurusi agar supaya semuanya agak terlengkapi dan bisa berjalan dengan baik. Betul. Karena memang semakin maju zaman, semakin banyak juga tuntutan yang mana memang pemerintah mengharuskan kita punya ada NIB, terus juga PIRT dan juga halal. Serta memang banyak teman-teman UMKM ini menemui kesulitan uji Idam tadi. Jadi kalau teman-teman pendengar perempat dari Palembang merasa daftar nomor ini susah, itu susah, ada kesulitan-kesulitan, kita akan dibantu sama UMKM Palembang Bangkit ya, bersama Cek Idam dan kawan-kawan juga. Nah, ke depannya Kak, Pak Idam, di tengah kemajuan teknologi yang sekarang nih gila-gilaan, AI di mana-mana. Masya Allah. Ini
ada nggak sih efek untuk para pelaku UMKM kita? Sekarang kan kalau kita kan foto produk, Mbak, kita usaha ke barang kita nian, kan yang difoto. Wong-wong sekarang nih banyak yang uji wong Palembang tuh cantik dilihat, dak lemak dirasa. Nah, itu berpengaruh nggak sih Cik Idam sama Cik Windy selaku pembina dan juga selaku owner dengan produk-produk yang mana sekarang nih sudah diedit-edit pakai AI, digitalisasi zaman sekarang itu? Ya saya kira begini, himbauan juga nanti Dek Windy bisa melengkapi bahwa kita apa adanya. Harus kita tampilkan, oh ini produk saya. Tidak usah dipoles begini begitu segala macam supaya ini supaya itu, ternyata palsu. Ternyata sebuah lipstick doang katanya. Jadi enggak usah, tampilkan apa adanya bahwa ini umpamanya ini rasanya ori, ini bahannya dari gula merah, dari pandan dan lain sebagainya. Dan saya anjurkan supaya tidak memakai bahan kimia. Karena saya di Badan POM tahu kan efek bahan kimia. Kemudian kalau pewarna itu pakailah pewarna alami. Seperti kalau hijau tuh pakai hijau pandan, hijau daun suji umpamanya kan. Kalau untuk serikaya ya Cik Windy ya. Kalau pempek itu jangan pakai borak. Nah, jadi umpamanya saja jangan pakai bahan kimia yang lain yang bisa berakibat bagi kesehatan manusia. Nah saya kira Windy gimana menambahkan? Kalau menurut aku sih itu bonus demokrasi yang dimana enggak apa-apa dipakai aja, tapi harus tetap menampilkan kualitas, menampilkan memang benar-benar enak. Tapi kalau memang marketing itu enggak apa-apa sih kayak itu. Nah, jadi tidak harus, jangan kita anti terhadap BI. Itu kan karena ada efek baik, ada efek jahat. Nah, tergantung kita sebagai orang-orang yang pengguna ini mau dibawa kemana, ke arah mana. Kalau memang mau ke arah baik ya enggak apa-apa. Karena kan di zaman sekarang kan orang pasti lihat cover dulu. Kalau covernya udah enggak enak ya orang enggak akan mau membeli tertarik. Tapi kalau memang covernya bagus dan rasanya enak, dia pasti kembali lagi repeat order. Nah, jadi tergantung kitanya mau dia sekali aja beli atau repeat order. Nah, tapi kalau aku sih sangat mendukung ya itu, karena bagi aku bagus untuk bagian orang-orang marketing yang tidak bisa mengedit, kan tidak semua kita UMKM ini ada tim editor. Nah, itu untuk membantu kita juga Kak. Jadi kalau dia udah maju kayak kami ada tim editor misalkan untuk promosi itu ya enggak pakai AI lagi, memang produk asli, dipoles, diedit dan segala macam. Tapi untuk yang UMKM kecil-kecil kan dia bisa langsung chat GPT, mau minta gambar apa langsung jadi kan. Nah, itu sih kalau menurut aku tergantung di kitanya mau dibawa kemana ke arah digital ini. Gitu. Nah berarti kan memang Kak Windy nih salah satu orang yang mengikuti perkembangan zaman nih Kak Windy. Nah, dalam memasarkan pempek Kak Windy, apakah Kak Windy juga kayak orang-orang sekarang melalui live, terus juga video-video lagi pembuatan, atau memang ada istilah kata AdSense yang dari Instagram tuh suka kita bayar sedikit biar nampil kayak iklan di mana-mana. Itu Kak Windy lakukan nggak sih dalam melakukan kegiatan jual beli pempek Windy ini di media sosial seperti itu? Kalau saya sendiri Kak, karena orang organisasi banyak relasi link, pertama-tama dari pesan-pesanan. Tapi kalau untuk promosi di sosial media iya saya lakukan. Tapi kalau kayak live kayak apa tuh enggak kita melakukan itu, karena kita juga enggak ada waktu untuk ke situ Kak. Nah, begitu. Jadi dari pesanan-pesanan misalkan dari partai besar, partai kecil gitu kan kita terima kan. Nah, makanya perlunya tadi NIB tadi, karena kalau kita kerjasama dengan instansi itu harus lengkap persyaratannya Kak. Nah, itu yang terkendala di UMKM. Jadi terlalu banyak persyaratan yang dimana terkadang sekarang makanya kayak ada KKN dimana ya udahlah keluarga sendiri bikinlah ini kayak itu. Nah, jadi kita yang nggak ada relasi ke situ terhambat di situ Kak. Nah, begitu sih kendalanya. Tapi kalau aku sih promosinya dari aku bawa aja, cicip, enak, pesen gitu, nggak ada yang harus live, harus itu belum kita. Tapi kalau memang nanti ke depannya karena dunia ini meluas dan kita mau misalkan nih nasional kirim-kirim, itu kan butuh nih informasi atau promosi lewat sosial media lebih besar. Itu mungkin kami lakukan. Tapi untuk dalam jangka setahun ini kayaknya belum dulu ya. Mau fokus perbaikan, mungkin ada yang masih diperbaiki kan, trail-trail yang masih error-error kan gitu kan. Nah, Cik Idam, balik lagi kita ke Cik Idam selaku pembina UMKM Palembang Bangkit. Jadi Cik Idam tadi kan melakukan pendampingan sama para pelaku UMKM yang ada di Palembang yang tergabung dalam Palembang Bangkit. Sejauh ini Cik Idam ada enggak sih seperti atau semacam
dukungan konkret dari pemerintah. Cak tadi kan kata Cik Idam sudah dikasih amanat untuk halal nih, bisa juga membantu BPOM segala macam. Ada tidak sih campur tangan lebih dari pemerintah kota untuk memajukan UMKM Palembang? Ya itu tentu ada, karena kan pemerintah ini kan wajib untuk memberikan support, dorongan-dorongan kepada UMKM yang ada di Palembang. Apalagi kita dampingi dari organisasi ormas sosial budaya seperti kita ini. Nah, tentunya itu ada kemudahan-kemudahan, nanti bisa kolektif kan, bisa dikumpulkan, ada berapa orang kan, mungkin dengan biaya yang gratis, mungkin dengan biaya yang bisa mendapat diskon minim kan, dan lain sebagainya. Tentu ada harga khusus dari pihak-pihak yang terkait seperti pemerintah, karena MUI ini juga merupakan bagian kan daripada pemerintah dalam hal halal artinya. Nah, untuk PRT itu Dinas Kesehatan, tapi sekarang ini untuk mengurus itu semua di yang terpadu itu Cik Windy yang di seberang ada badan Dinas Terpadu yang di seberang itu sekarang sudah di situ, dan juga bisa online untuk NIB dan lain sebagainya. Dan ini tentunya ada kemudahan dan ada harga-harga yang spesial, bahkan mungkin ada yang tidak berbayar sama sekali. Itu begitu sudah banyak sekali. Sudah banyak sekali perhatian itu. Dengan dipermudahnya akses, terus juga ada tempat yang bisa kita datangin langsung, ada beberapa badan-badan yang mengurus ini, karena memang sekarang nih uang tuh kalau nak beli online juga kita datang ke online harus ada NIB, halal, PRT segala macam itu. Apalagi, dan ini juga tidak bisa masuk ke supermarket kalau kita belum punya PRT, itu khusus industri rumah tangga. Jadi saya himbau kepada UMKM yang belum mengurus PRT, ya mari akan kita bantu untuk mengurus PRT itu. Tidak sulit kan, nanti bisa mengumpulkan kopi KTP, pas foto, kemudian mereknya apa kan, umpamanya pempek Cik Windy ada mereknya kan gitu kan. Nah, nanti itu akan disurvei, dan itu biasanya didahului dengan NIB dulu. NIB baru nanti bisa ikut penyuluhan. Nah, nanti sudah sertifikat penyuluhan kita dapat, baru nanti akan terbit PRT itu. Sesuai yang kita mohonkan. Jadi mungkin pendengar yang sudah mendengarkan siaran ini tertarik nih untuk ngebikin PIRT, NIB, dan MUI juga halal. MUI halal. Jadi teman-teman pendengar nantinya bisa menghubungi Cik Idam. Bisa. Tapi sebelum kita lanjut obrolannya lagi, kita break dulu sebentar Cik Boleh. Idam sama Cik Windy ya. Ada beberapa yang nak lewat dulu, yang ketinggalan untuk segmen pertama ini bisa nonton siaran ulangnya di YouTube kita Perempat Palembang ya. Sembari kita putar ke beberapa lagu, tonton dulu yang mungkin ketinggalan, dan juga lagi kita bakal ngobrol lagi lebih lanjut, lebih banyak tentang kegiatan-kegiatan yang ada di UMKM Palembang Bangkit. Untuk itu tetap bersama kami di Perempatan RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.
Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget. Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi jalannya juga ramai. Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya. Tapi masalah saya lebih penting. Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI. Halo RRI. Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Halo RRI. Delapan 88,4 FM Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dulur, kembali lagi kita di obrolan UMKM bersama dengan dua narasumber kita, ada Cik Idham sama Cik Windy ya.
Cik Idam selaku pembina UMKM Palembang Bangkit dan Cik Windy selaku owner dari Pempek Windy. Nah, tadi kita sudah senggung-senggung sedikit, bahas sedikit tentang regulasi yang ada di Indonesia, yang mana memang ini menjadi salah satu kesulitan para pelaku UMKM Cik Idam sama Cik Windy. Nah, salah satunya yang baru diluncurkan oleh pemerintah kita ini ada Koperasi Merah Putih. Betul. Tadi kita sudah bahas sedikit bahwasanya ternyata regulasinya tuh sesulit itu, tidak mempermudah para pelaku UMKM. Nah, kalau dilihat dari sisi organisasi Cik Idam, dari organisasi UMKM Palembang Bangkit, Koperasi Merah Putih ini sebenarnya bakal bisa membantu para pelaku UMKM atau tidak? Ya, sejatinya apa yang sudah digagas oleh pemerintah sekarang ini, ya Pak Presiden Prabowo Subianto sangat bagus dan sangat membantu. MBG, Koperasi Merah Putih, kan, kemudian cek kesehatan gratis dan sekolah rakyat, semua program itu untuk rakyat. Nah, tetapi untuk Koperasi Merah Putih, kami mendapat juga laporan bahwa ada sepertinya kesulitan-kesulitan untuk memohon, maksudnya memohon pinjaman dan lain sebagainya, kan. Nah, ini menurut saya perlu dilakukan evaluasi agar supaya apabila masyarakat dalam hal ini UMKM akan memohon bantuan, katakanlah bukan hanya ke Koperasi Merah Putih, ke bank-bank pemerintah juga dipermudahlah, diberikan kemudahan-kemudahan khusus untuk UMKM, kan begitu kan. Nah, karena apa? Karena kalau umpamanya kelihatannya mudah tetapi sulit, nah ini kan akan terjadi kemacetan di bawah, mandek. Nah, apabila mandek sektor real ini tidak bergerak, tentu ekonomi kerakyatan itu menjadi tidak akan berdinamika dan akan menyulitkan rakyat. Nah, bagaimana agar supaya mudah? Ya, diberikan kemudahan, umpamanya regulasi, aturan-aturan yang disederhanakan. Umpamanya saja katakanlah BI checking ditiadakan, umpamanya untuk pinjaman UMKM yang tertentu, yang saya maksud di bawah 500 juta tadi. Tapi kalau yang 500 juta ke atas, oke lah, bolehlah mau ini mau itu, kan. Tapi kalau UMKM kan mereka kan punya keterbatasan. Nah, keterbatasan inilah yang menurut saya pemerintah harus arif dan bijak di dalam agar supaya menerapkan aturan-aturan yang mudah, gitu kan, yang mudah dan tidak menyulitkan. Betul. Sehingga tidak terjadi kemandekan. UMKM ini sebenarnya ribuan dan bahkan jutaan kalau di seluruh Indonesia ini. Nah, kalau ini mandek tidak bergerak, bagaimana masyarakat ini akan menghidupi dirinya dan akan mengembangkan UMKM itu. Nah, ini maksud saya UMKM itu supaya mandiri gitu loh. Mandiri sukses. Nah, untuk mandiri itu kan sukses, tentu mandiri dulu baru bisa sukses. Nah, mandiri ini kalau umpamanya dia untuk mohon dana aja ke bank-bank pemerintah itu sulit, kalau Koperasi Merah Putih begitu sulit, nah bagaimana mau kemana lagi? Ujung-ujungnya lari ke pinjol. Iya. Nah, kalau pinjol ini kan ada dua, ada pinjol yang ilegal, ada pinjol yang legal. Nah, ini kan akhirnya masyarakat tadi supaya jangan sampai dia tidak ada jalan keluar dengan kepepet, kata orang itu, akhirnya dia ke pinjol-pinjol ini. Iya. Nah, itu tidak kita harapkan. Nah, oleh karena itu kita menghimbau kepada pihak-pihak bank, pemerintah, ya kan, kemudian juga Koperasi Merah Putih, ya diberikanlah syarat-syarat yang mudah, yang tidak menyulitkan, ya kan. Jangan sampai yang saya katakan tadi, kita seperti melihat ikan di dalam akuarium, bisa kita lihat tapi tidak bisa kita ambil. Nah, ini kasihan masyarakat ini. Nah, kewajiban saya sebagai pimpinan Ormas untuk menyuarakan ini dan memohon kepada pemerintah agar supaya dipermudah, begitu kan? Jangan sampai nanti ada pepatah mengatakan kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Seharusnya kalau bisa dipermudah, kenapa kita persulit? Betul. Nah, saya yakin kepada Pak Prabowo sekarang ini yang menjadi presiden, beliau sangat-sangat memperhatikan dan peduli dengan rakyatnya. Saya yakin, dan bahkan saya kadang-kadang haru juga ya melihat beliau itu yang sangat sungguh-sungguh, tetapi tantangan juga banyak. Oleh karena itu ya kita mengharapkan kepada pembantu-pembantu beliau, menteri-menteri, kepala-kepala badan dan bank, ya bantulah. Karena Pak Presiden tidak mungkin bisa bekerja sendiri, termasuk juga kita ini apalagi. Nah, oleh karena itu ya tolonglah disederhanakan, dibantu agar supaya dilakukan pengkajian ulang, evaluasi, agar supaya
aturan-aturan itu dipermudah. Sehingga masyarakat itu betul-betul UMKM itu bisa bergeliat, mandiri dan sukses. Saya kira itu. Jadi memang mudah-mudahan kedepannya bisa membantu ya Cik Idam ya, Cik Widi untuk memang para pelaku UMKM yang benar-benar membutuhkan permodalan ini tadi tanpa harus dipersulit lah. Kalau memang harus bisa dipermudah, kenapa harus dipersulit seperti itu? Jangan dibalik. Jangan dibalik-balik. Itu kadang sindiran-sindiran orang-orang di medsos ya Cik Idam untuk Cik itu tuh. Nah, Cik Windy selaku pelaku UMKM, jadi kan modal nih memang salah satu hal yang kadang dipikir ke matang-matang nih ya. Kita ngeluarin modal sekian, ini bakal balik dah terpikir. Nah, Cik Windy selaku pelaku UMKM, Cak mana sih mandiri dan juga berkelanjutan Cik Windy? Kalau kami di tim itu ada namanya counting, Mbak, yang dimana dia sudah ada. Oke nih, minggu ini kita harus menyiapkan kasnya berapa? Karena kalau dagang ini kan pasti kita memikirkan mungkin hari ini kita tidak balik modal. Pasti setiap seperti perjudian kalau kita bisnis ini, Mbak. Kadang ya untung, kadang rugi. Nah, makanya di sini kami satu tim ini kita harus ada kas nih Kak untuk kalau memang ini bisa menutupi yang ini, yang ini menutupi yang ini. Nah, begitu kalau kami. Jadi tertata, tertulis secara rapi, dipantau semuanya. Alhamdulillah sampai sekarang terhandle, belum ada kesulitan yang mungkin yang tidak bisa diatasi begitu. Jadi memang benar-benar diperhitungkan. Betul, ya Cik Windy yang mana yang harus didulukan. Mungkin bahan-bahan baku juga terkadang kan harganya naik turun. Kalau pempek. Nah, kalau dari pempek Cik Windy dewe ini pakai ikan apa sih sebelumnya Mitanan Anyo nih? Kita pakai ikan tenggiri, pakai ikan gabus, tergantung ini Kak. Kalau kita misalkan nih pesanan, Kak kami mau pesan untuk misalkan rapat atau apa ikannya ini ya. Nah kita sesuai request juga bisa Kak gitu. Nah Kak kami ada budgetnya sekian, Kak kami begini sekian. Nah begitu kalau kami Kak sesuai permintaan konsumen ke kami begitu. Tapi kalau untuk dijual biasa itu kita pakai ikan tenggiri papan biasanya begitu kan. Super ya. Benar. Cik Idam, Cik Windy nampaknya kita bakal terima telepon dulu. Siapa tahu ada pertanyaan dari pendengar Perempat dari Palembang ya. Dari tadi mencetnya berdering terus dapat Cik minta ya. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Baik, bisa telepon ulang karena memang terputus ya Cik Idam dan Cik Windy. Kita lanjutkan lagi obrolan kita mengenai UMKM bangkit, mandiri dan sukses ya. Nah, dalam hal pemasaran kan pastinya Cik Idam selaku pembina UMKM Palembang Bangkit dan Cik Windy selaku owner pastinya sering bertukar pendapat nih. Nah, dari Cik Idam sendiri mungkin dulur-dulur pendengar Perempat dari Palembang ini juga nak dengar kira-kira apa sih strategi yang paling efektif yang sering Cik Idam sampai ke sama owner-owner dari UMKM yang ada di Palembang ini Cik Idam dalam forum Palembang Bangkit? Baik, kita ini kan sekarang ada medsos, ya kan, apa yang sudah dikemukakan bahwa IT kan, kemudian IT, online dan sebagainya. Kita dengan mencet di HP kita aja bisa datang. Jadi media ini tentu harus kita maksimalkan, ya kan, gitu, media online itu. Nah tentunya yang paling efektif itu menurut Windy tadi dia ada komunitas organisasi. Adinda Windy ini juga aktivis organisasi PMII ya. Nah jadi dari person to person, dari teman, dari kerabat, dari grup WA, ya kan, ini harus dioptimalkan. Jadi dari kenalan-kenalan kita, maka itu banyak teman banyak rezeki itu betul. Jadi teman-teman lah yang akan kita, saya nih ada jual pempek nih ini. Jika perlu kan bukan hanya media online, tapi juga kita cetak kartu nama. Nah ini loh, kalau perlu untuk pesta, untuk gathering, untuk lain sebagainya, ini bisa hubungi saya. Nah ini yang sudah kita sarankan, memanfaatkan media online, grup-grup WA juga. Pertemanan, persahabatan, persaudaraan ini kita bisa manfaatkan supaya hubungan kita baik lintas personal maupun lintas instansi pemerintah. Karena tanpa kita itu semua ya kita tidak mungkin bisa sukses. Kalau teman kita cuma 1, 2, 3 orang umpamanya kan. Nah dengan komunitas grup WA, satu grup WA itu bisa 200, bisa 150. Kalau sudah 5 grup WA bisa 1000-an lebih kan Windy. Nah jadi efektif itu kita sarankan masukkan promosi itu ke media online atau ke kerabat-kerabat dekat maupun komunitas-komunitas organisasi yang kita miliki. Nah ini yang kita sarankan.
Jadi hubungan jadi oleh karena itu musuh satu terlalu banyak, 1000 kawan terlalu sedikit. Itu betul. Jadi kita lebih banyak banyak pertemanan, banyak persahabatan, persaudaraan, sehingga apa yang kita butuhkan itu tidak susah. Betul. Seperti saya ini bukan saya sombong, mohon maaf kepada Allah dan kepada kita semua. Saya ini 20 komunitas. Wow. Iya, ada di KONI, Ketualan Siakota, Ketua Palembang Bangkit kan, Agrinas dan lain sebagainya. Subhanallah. Jadi seolah-olah saya itu sepertinya tidak pensiun sekarang ini Dinda Mita. Semakin banyak kegiatan saya pasca saya pensiun dini 2017. Semakin banyak kegiatan saya. Yang jelas kalau seminggu itu saya tenas pagi-pagi kan. Nah, kemudian saya ke NU, ke Palembang Bangkit, kemudian membantu orang-orang yang memerlukan bantuan saya. Jadi itu kira-kira. Oke, jadi memang semenjak pensiun dini langsung lebih banyak kegiatannya. Lebih banyak kegiatan saya. Lebih banyak kegiatannya Cek Idam ya. Nah, Cek Windy ini kan kalau kita lihat, kalau pendengar juga menonton siaran ini melalui YouTube, kita masih muda. Masih uji muda kita cantik pulo. Masih muda cantik pulo, sudah pinter buat pempek. Nah, Cek Windy kan termasuk wirausaha muda lah Cek Windy ya. Untuk itu karena budak-budak muda zaman sekarang nih sulit konsisten dengan apa yang digawe ke nyo sekarang. Mencak ada beberapa kawan-kawan kita yang UMKM juga ada yang cak sebulan 2 bulan jiwang Palembang tuh anget-anget sebentar sudah. Nah, baru dikatakan dia baru sebentar buka usaha sudah tutup lagi. Nah, Cek Windy selaku wirausaha di generasi muda Palembang ya, pastinya di lapisan anak-anak muda Palembang, apa sih yang bisa menjadi semangat Cek Windy macam itu? Nah, aku harus terus ke pempek ini. Apa itu Cik? Apa ke karena repeat order dari kawan-kawan? Apa karena terasa duitnya lemah? Apa ada alasan-alasan lain Cek Windy? Mungkin salah duanya kayak Mbak Mita tadi, order dan lingkungan sekitar Mbak yang saling semangati, positif gitu. Nah, karena support system kita terhadap perempuan ini biasanya orang-orang sekitar yang dimana teman-teman nge-support, pasti kan kita ada jatuh, ada kesel, ada kecewa, pasti ada berkomentar tentang produk kita yang mungkin tidak enak, kurang ini. Nah, orang-orang sekitar ini yang mensupport kayak semangat. Nah, senior kayak itu. Nah, sudahlah biasa deh gini. Nah, kita juga harus tahan Kak. Nah, makanya tadi mungkin dari karena Windy tadi wong organisasi sudah terbiasa namanya di komentari, namanya dihujat, namanya diserang tuh sudah biasa. Jadi sudah ada terlihat. Nah, makanya kalau Windy sih tidak melihat hal-hal yang buat Windy rugi gitu. Nah, jadi fokus apa yang kita jalankan kita fokus, selagi itu tidak mengganggu orang, tidak merugikan orang lain, fokus sama ngajak adik-adik kan, ayo nak bikin apa, ayo kamu nak apa kayak itu. Nah, jadi dengan adanya kader, dengan adanya senior, kawan sekitar yang buat sama-sama, karena kan bukan Windy yang punya usaha, ada kawan-kawan yang kayak pre-love itu kan kawan-kawan yang kadang lesu Kak, sampai ada yang beli nian segala macam. Nah, kami tuh sama-sama support Mbak. Jadi kami yang beli gitu. Nah, mereka juga kami beli gitu. Nah, kalau enggak terpakai kayak pas itu. Tapi biar dia semangat untuk sama-sama ayo. Karena bagi aku karena sama-sama pengen usaha nih Kak, kayak kita nih orang-orang yang tidak bisa kayak disuruh, diperintah gitu kan, kayak ayo kita mau apa, kayak yang Kak lesu Kak begawe jam 8 jam 4 kayak itulah. Ada orang-orang, sebagian orang sekelompok ini yang pengen tantangan Kak. Nah, iyalah kami tadi terbentuk tadi kita pengen tantangan tadi kan, yang dimana kalau aku ngerjakan ini hasilnya bisa lebih. Kalau kita bekerja kan Kak, kalau kata mereka nih kan segitu-segitulah Kak, kita tahu bulan depan kita dapat segitu gitu. Nah, ada tambahannya gitu kan. Tapi kalau usaha kan nih harus berpikir strateginya kita bulan ini harus apa ya, bulan ini viralnya apa ya, FYP-nya apa ya, nah kayak itu. Nah, jadi topiknya apa ya, jadi berpikir terus Kak, ngajak adik-adik kader-kader kan untuk kita buat ini kayak itu. Nah, ada juga yang tidak semua usaha, ada yang ke namanya mereka fokus organisasi dan segala macam, karangan bunga dan segala macam. Dan kita juga kan selalu ngobrol Kak sama senior yang sudah berpengalaman dalam namanya usaha, yang dimana dia mungkin
tercampak, tergoleng, tengkurep bahasanya itu kan. Dia selalu motivasi, yuk cek itu usah deh, pasti namanya kayak perjudian, pasti ada rugi, ada untung gitu. Nah tapi kita positif gitu kan. Jadi jangan sampai yuk ada baik mbak mungkin 2 minggu ada yang order cerita, cuman keluh kesah sabar segala macam kayak kita keluh kesah tuh mereka order. Nah sama kayak kami kok sepinan ini kami order belum dapat pakai, jadi saling support itu lah kak yang buat sekarang tuh. Nah cek itu juga misalnya UMKM tuh yo jangan saling saling menjatuhkan, jangan saling peduli, saling ngerangkul walaupun sama-sama suatu produk, namanya rezeki kan dari Allah, di mana kita minta kita berusaha sudah selesai, kalau memang batas segitu rezekinya kayak itu kan. Jadi memang saling support antar pelaku UMKM yang lain yo. Bantu. Padahal kadang memang barang itu tidak terpakai. Jadi memang saling bantunya dulu Kak ini Cek Windy. Nah, ya sudahlah. Cek itu memang perlu support antara pelaku-pelaku UMKM itu, jangan malah saling julak-julak. Ya kan? Saling merangkul. Saling merangkul. Nah, kita balik lagi ke Cek Idam selaku pembina UMKM Palembang Bangkit. Nah, ini mendekati pukul 12 waktu kita sebagai kita nak tanya dulu. Baik. Dengan Cek Idam. Cak anak mano harapan Cek Idam nih tentang masa depan UMKM Palembang 5 tahun ke depan mungkin, atau mungkin 1-2 tahun ke depan. Betul, boleh Cak mana harapannya Cak Idam? Kalau saya harapannya dengan dimudahkan regulasi permodalan permodalan ini merupakan salah satu titik kritis bagi saya, titik kunci untuk bagaimana agar UMKM ini bisa bergeliat. Kalau permodalan sudah aturannya mudah, insya Allah mudah-mudahan UMKM ini akan bergeliat, kemudian mandiri, dan insya Allah sukses ya di Kota Palembang, bahkan di seluruh Indonesia. Nah harapan saya tolonglah kepada pemerintah baik di pusat maupun daerah agar untuk mohon pinjaman ke bank maupun koperasi merah itu dipermudah bagi masyarakat, khususnya UMKM yang mereka bergeliat dengan usaha-usaha makanan, minuman dan lain sebagainya. Tolong itu dipermudah agar supaya benar-benar ini Koperasi Merah Putih ini memberikan manfaat yang besar sesuai dengan keinginan dan cita-cita Presiden Prabowo yang ingin memudahkan rakyat. Nah, memudahkan rakyat tentu beliau sungguh-sungguh ya. Nah, mungkin di sana sini masih terdapat kendala-kendala untuk pelaksanaan pendistribusian dana itu. Nah, inilah yang harus dilakukan pengkajian ulang, kemudian evaluasi agar supaya UMKM itu bisa mudah untuk mendapatkan dana dan lain sebagainya, supaya geliat ekonomi kerakyatan ini betul-betul bisa optimal di era 1 tahun atau 2 tahun ke depan. Kita harapkan 1 tahun ke depan lah supaya lebih cepat. Karena dana-dana itu sudah ditarik oleh Menteri Keuangan dari BI ke bank-bank himbara. Nah ini kan kalau umpamanya parkir aja dananya untuk apa? Iya, betul. Tidak bisa dimanfaatkan, tidak bisa dikucurkan. Sedangkan keinginan pemerintah dalam ini Pak Presiden Prabowo ingin supaya masyarakat ini, UMKM tentunya, bisa bergeliat dan bisa menopang ekonomi kerakyatan dan ekonomi Indonesia. Oke, baik. Nah, kalau Cek Windy dewek, kalau Cek Idam kan harapannya untuk UMKM Palembang. Kalau Cek Windy harapannya untuk UMKM Pempek Windy, ini Cak mana Kak Windy? Cek Windy. Kalau kami sepertinya memang harus melihat apa sih yang kedepannya Kak, butuh apa sih dunia ini, kayak kalau untuk kita makanan nih harus inovasi kayak mana sih kayak itu sih. Kalau kami tim itu kan setiap 1 bulan sekali kan pasti kami evaluasi apa yang harus biar ditingkatkan di mananya kita, di sistem marketingnya kah, di sistem tampilan kah, di sistem raso kah, atau di sistem apapun. Mungkin kalau untuk kami harus banyak kerjasama Kak dengan mungkin instansi, dengan mungkin partai-partai besar kecil atau organisasi lainnya yang dimana di situ ada peluang kita besar untuk mereka repeat order dibanding memang pelanggan-pelanggan yang sehari 2 hari begitu kalau kami. Oke, nah Cek Windy kalau ada yang nak order pempek Cek Windy ini Cak mana caranya? Bisa kita ada WA Kak, ada WA 1 admin, ada WA saya pribadi juga bisa. Mungkin kalau boleh disebutkan Kak? Boleh. Kalau di WA admin itu ada 0858 4123 4421. Kalau langsung mau ke saya atau mau permintaan contoh Kak, kami ada budget sekian, itu bisa juga Kak. Itu bisa nanti kita bisa dikomunikasikan semuanya. Kalau di kami itu sesuai permintaan online konsumen. Nah, kalau di WA saya 0822 69184296. Oke, Instagramnya ada Cek Windy? Kalau Instagramnya ada Pempek Cek Windy.
13. Oke, nah jadi bisa di follow Instagramnya dulu @pempek_cewindi13. Nah kalau Cek Idam, Ya. kalau dulur-dulur pendengar Pro 4 RRI Palembang nak Baik. ngurus NIB, Boleh. PIRT atau halal, ini bisa Boleh. kemana? Bisa ke 0823 7182 1157 atau 0821 8256 1047. Oke. Nanti saya kasih dengan Dek Mita. Oke, Andai jadi bisa kata. juga menghubungi Pro 4 kalau mau kontak Bisa. personnya Cek Idam ya. Bisa. Cak biasa tulah ke line telepon atau ke WhatsApp kita kasih kontak personnya Cek Idam untuk Iya. dulur-dulur pendengar Pro 4 RRI Palembang yang nak mengurus NIB, PIRT, halal. halal dan Betul, juga betul. untuk pembinaan melalui UMKM Palembang Bangkit Iya, betul, pastinya. betul. Nah, untuk yang ketinggalan siaran ini bisa tonton siaran ulangnya melalui YouTube kita Pro 4 Palembang karena bakal kita simpan di sana. Jadi yang kamu ketinggalan informasi, nak dengar kesiarannya ulang, boleh nonton di live YouTube kita Pro 4 Palembang. Untuk itu mendekati pukul 12 waktu Indonesia Barat, Cek minta ucapkan terima kasih sama Cek Idam Baik. sama Cek Windy yang Ya. sudah datang ke Pro 4 ngobrol sama kita tentang maju ke UMKM lokal agar mandiri dan sukses. Juga membahas sedikit tentang Koperasi Merah Putih yang merupakan program kerja dari pemerintah kita yaitu Ya, Bapak Presiden Presiden Prabowo. Untuk itu pendengar Cek Mita juga pamit dari obrolan UMKM tapi masih akan membersamai pendengar melalui siaran Sriwijaya siang hari ini sampai pukul 15. Untuk itu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Ini yang kata kemarin. Baik pendengar, pukul 11:50 tadi sudah berkumandang beduk dan azan zuhur untuk wilayah Palembang dan sekitarnya. Kami segenap teman-teman yang bertugas hari ini mengucapkan selamat menjalankan ibadah salat zuhur. Semoga rangkaian ibadah pendengar hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilipat gandakan amal perbuatan baiknya. Amin ya rabbal alamin. Dan siang hari ini akan ada beberapa lagu religi sampai mendekati 12.30 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di Pro 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.